Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai cerita hari ini, mari bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bersyukur atas nikmat-Nya yang tak terhingga. Perlu diingat, cerita yang akan kalian saksikan kali ini hanyalah fiksi, tapi banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Aku masih ingat hari ketika Arga melamarku. Langit sore di taman kota berwarna jingga lembut, dan suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Ia menatapku dengan mata teduh, lalu berkata pelan, "Lebih besar dari, Naila, maukah kau menjadi rumah tempat aku pulang?" Itu kalimat sederhana, tapi entah kenapa membuat air mataku jatuh begitu saja. Arga bukan tipe pria yang pandai merayu. Ia lebih sering diam, tapi setiap diamnya punya makna yang menenangkan. Kami bertemu 3 tahun lalu, di sebuah acara bakti sosial. Saat itu aku menjadi relawan pengajar, dan dia menjadi koordinator medis. Dari obrolan singkat tentang anak-anak, kami mulai dekat. Hingga akhirnya, kami tahu bahwa arah doa kami ternyata sama, menuju satu sama lain. Kini, semua berjalan sempurna. Pernikahan kami tinggal 2 minggu lagi. Setiap malam aku dan Arga berbicara lewat telepon, membicarakan hal-hal kecil, warna undangan, pilihan lagu, bahkan makanan favorit tamu. Kadang ia tertawa karena aku terlalu detail. "Lebih besar dari kamu itu, Nay, mau nikah atau mau buka restoran?" Aku tersipu, aku cuma ingin semuanya sempurna. Ia menjawab, lembut, "Bagiku, kamu sudah cukup membuat semuanya sempurna." Di rumah, ibu terlihat sibuk menyiapkan hantaran. Beliau tak henti-hentinya mengingatkanku agar banyak berdoa, karena pernikahan bukan hanya pesta, tapi awal dari perjalanan panjang. Aku tersenyum, mengiyakan. Dalam hati, aku merasa sangat beruntung. Aku sudah menemukan seseorang yang bukan hanya mencintaiku, tapi juga menghormati keluargaku. Dan aku yakin, Arga adalah takdir terbaik yang Tuhan kirimkan untukku. Aku tak tahu, bahwa dalam 2 minggu ke depan, semua keyakinan itu akan berubah menjadi teka-teki paling rumit dalam hidupku. Hari-hari menjelang pernikahan berjalan cepat, tapi di antara kesibukan itu, hatiku mulai merasa aneh, seperti ada sesuatu yang tak seharusnya terjadi. Entah kenapa, Arga mulai sulit dihubungi. Pesannya sering hanya dibalas singkat, suaranya di telepon terdengar berat, seolah menyembunyikan sesuatu. "Lebih besar dari, aku cuma capek, Nay. Banyak rapat di kantor," katanya suatu malam. Tapi aku tahu nada suaranya. Itu bukan lelah biasa. Itu seperti takut. Suatu malam, aku duduk di kamar sambil melipat kain kebaya pernikahanku. Di luar, hujan turun pelan. Ponselku bergetar, pesan dari Arga. Aku tersenyum, tapi senyum itu lenyap saat ku baca isinya. "Lebih besar dari, maaf, Nay. Kalau suatu hari nanti aku tak bisa menepati janji, jangan salahkan takdir." Aku menatap layar itu lama. Tanganku gemetar. Apa maksudnya? Aku mencoba menelepon, tapi nomornya tak aktif. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya menatap foto pertunangan kami di meja rias. Arga tersenyum di sana, seperti biasa, tapi entah mengapa, senyum itu terasa semakin jauh. Keesokan harinya, aku mencoba menenangkan diri. "Pernikahan itu ujian, bukan dongeng," kata ibu sambil merapikan kerudungku. "Tapi kalau dia memang jodohmu, semua akan dimudahkan." Dan benar saja, seminggu sebelum akad, Arga mengirim pesan lagi. Kali ini suaranya lembut di telepon. "Lebih besar dari, maaf ya, Nay. Aku cuma butuh waktu. Tapi aku janji, aku akan datang di hari itu." Aku menangis lega. Keyakinanku kembali tumbuh. Aku percaya, semua ini hanya ujian kecil sebelum kebahagiaan besar datang. Yang tak ku ketahui adalah, malam itu, di tempat lain,
Seseorang yang wajahnya sama persis dengan Arga sedang menatap cermin, mengenakan setelan jas pengantin, dan berbisik pelan. Lebih besar dari, maafkan aku, Kak. Aku akan menggantikanmu, demi dia. Kalimat itu diucapkan di tempat yang jauh dariku. Dan aku, Naila, berdiri di depan cermin mengenakan kebaya putih, sama sekali tak tahu bahwa nasibku baru saja berubah arah. Hari akad tiba. Udara pagi terasa sejuk, cahaya matahari menembus jendela, menciptakan bias lembut di ruangan yang dipenuhi bunga melati. Aku tersenyum gugup di samping ibu, sementara para tamu mulai berdatangan. Sudah siap, Nak? Tanya beliau. Aku mengangguk pelan. Siap, Bu. Di seberang ruangan, Arga datang. Ia mengenakan jas putih, langkahnya tenang, tapi matanya bukan tatapan yang biasanya. Ada sesuatu di sana, entah dingin, entah ragu, yang membuat jantungku berdegup tak beraturan. Kupikir mungkin karena gugup, kupaksa diriku tersenyum. Ia duduk di hadapan penghulu. Suara doa bergema pelan, dan aku menahan napas saat kalimat sakral itu diucapkan. Lebih besar dari, saya terima nikahnya Naila binti Hasan dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas dibayar tunai. Semuanya diam. Kemudian tepuk tangan dan ucapan selamat mengalun di sekitarku. Aku resmi menjadi istri Arga. Tapi, entah kenapa, ada sesuatu yang terasa aneh. Saat aku menatap matanya, aku seperti melihat orang asing. Tatapan yang dulu hangat kini terasa tajam, kaku, dan penuh beban. Selamat ya, Mas Arga dan Mbak Naila. Seru sahabatku, Rani, sambil tertawa bahagia. Arga hanya menatap sekilas, lalu menjawab datar, terima kasih. Aku menoleh padanya, berharap ia menggenggam tanganku seperti dulu, tapi ia justru menatap lantai. Sepanjang resepsi, aku berusaha menepis perasaan aneh itu. Tamu berdatangan, musik lembut mengalun, dan semua terlihat sempurna di mata dunia. Namun dalam hatiku, aku tahu, sesuatu telah berubah. Malam harinya, ketika kami akhirnya berdua di kamar, aku mencoba berbicara. Lebih besar dari, Mas, kamu kenapa? Dari tadi kamu diam. Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak sampai ke matanya. Maaf, Nay, aku cuma masih belum terbiasa. Belum terbiasa. Padahal kita sudah bertahun-tahun bersama. Aku menatap wajahnya lama-lama. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya aku menyadari. Ada sesuatu yang berbeda di diri lelaki itu. Halus, tapi nyata. Tatapan, nada bicara, bahkan cara dia memanggil namaku, semuanya terasa seperti milik orang lain. Aku menelan napas pelan, dan di dalam hati kecilku, sebuah kalimat tiba-tiba muncul begitu saja. Lebih besar dari, apakah kau benar-benar Arga, suamiku? Pertanyaan itu berputar di kepalaku sepanjang malam, tapi tak berani keluar dari bibirku. Aku hanya menatap punggungnya yang membelakangi cahaya lampu, dan dalam diam aku sadar orang ini berbeda. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Dulu, Arga selalu datang memelukku dari belakang, mencium keningku sambil bergurau. Lebih besar dari, masakannya pasti enak, karena dimasak dengan cinta. Tapi pagi ini, ia hanya duduk di meja makan, memandangi piringnya tanpa bicara. Aku mencoba mencairkan suasana. Lebih besar dari, Mas, kamu mau teh atau kopi? Ia menatapku sebentar. Tatapan itu datar, tanpa senyum. Kopi, tanpa gula. Aku tertegun. Arga tidak pernah minum kopi tanpa gula. Bahkan dulu ia pernah berkata, aku tak suka pahit, hidup sudah cukup getir tanpa kopi pahit. Aku tersenyum kaku, mencoba menepis pikiran buruk yang mulai menekan dadaku. Mungkin ia hanya ingin mencoba hal baru, mungkin. Namun kejanggalan tak berhenti di situ. Siang harinya, saat aku sedang menata lemari, kutemukan jam tangan milik Arga, tapi tali kulitnya bukan yang biasa ia pakai. Di balik jam itu, terukir inisial ARS. Arga hanya punya satu nama. Lalu huruf S, itu dari mana? Malamnya, aku memberanikan diri bertanya. Lebih besar dari, Mas,
jam tanganmu kok beda. Aku belum pernah lihat yang ini. Ia tampak kaget sesaat, lalu cepat menjawab. Ah, yang lama rusak. Ini hadiah dari teman kantor. Nada suaranya terburu-buru, seperti menutupi sesuatu. Aku mengangguk pelan, tapi jantungku berdetak cepat. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sesuatu besar. Beberapa hari berlalu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Caranya menulis tanda tangan berbeda. Caranya berdoa, urutannya sedikit keliru. Bahkan caranya tertawa pun lain. Aku berusaha mengingat setiap detail tentang Arga. Dan semakin aku mengingat, semakin aku sadar. Orang di sampingku bukanlah dia. Suatu malam, saat aku berpura-pura tertidur, aku mendengar ia berbicara di telepon dengan suara lirih. Lebih besar dari, tenang saja, aku akan jaga dia. Jangan khawatir. Suaranya bergetar, lalu hening. Beberapa detik kemudian, ku dengar desahan pelan. Lebih besar dari, maafkan aku, Kak. Aku menahan napas. Kak siapa? Dan mengapa suaranya terdengar seperti sedang menanggung rahasia yang terlalu berat untuk dibagi? Malam itu aku menangis tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menikah dengan lelaki yang bahkan tak kukenal. Keesokan harinya, aku tak bisa menahan rasa penasaran. Aku membuka lemari kerja Arga, atau setidaknya yang kukira lemari kerja Arga, dan mulai mencari hal-hal yang bisa menjelaskan perilaku anehnya. Di antara dokumen-dokumen biasa, aku menemukan sebuah foto lama. Seorang lelaki yang mirip Arga duduk di samping seorang anak kecil, tersenyum hangat. Tapi ada sesuatu yang berbeda, pada foto itu tertulis tanggal, 10 tahun yang lalu. Hatiku berdebar, aku menatap wajah lelaki itu, mencoba mengingat ingatan lama tentang Arga. Tapi wajah itu, tidak sama persis. Ada aura lain, halus tapi nyata, yang membuat jantungku tercekat. Kemudian aku menemukan kertas kecil berisi catatan tangan. Lebih besar dari, jaga dia baik-baik. Aku tidak bisa hadir, tapi kau yang akan menyempurnakan hidupnya. Tangan yang menulis itu rapi, namun penuh tekanan. Aku merasa seolah seseorang menatapku dari balik kata-kata itu. Tiba-tiba, aku mendengar langkah di belakangku. Lebih besar dari, Naila. Aku menoleh. Sosok di depanku adalah Arga, tapi ada getaran aneh dalam tatapannya, berbeda dari biasanya. Aku menelan ludah, berusaha tetap tenang. Lebih besar dari, aku, hanya membereskan beberapa dokumen. Ia mengangguk pelan, tapi aku melihat matanya menyipit sekilas. Seolah menilai apakah aku sudah menemukan sesuatu yang seharusnya tak kulihat. Malam itu, aku duduk di kamar, memegang foto itu di tangan. Lebih besar dari, siapa kamu sebenarnya? Aku berbisik pada udara, berharap jawabannya terdengar di telingaku sendiri. Dan di saat itulah aku sadar bahwa hari-hari tenang yang kuceritakan sejak awal telah berakhir. Sebuah rahasia besar sedang menunggu untuk diungkap. Aku tak tahu seberapa dalam rahasia itu akan mengubah hidupku. Tapi satu hal pasti, aku harus mencari jawaban. Meski harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Aku harus mencari jawaban, meski harus menghadapi kebenaran yang menyakitkan. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak berkesudahan. Setiap gerak-gerik Arga membuat hatiku berdebar tidak karuan. Ia sering pulang larut, menghindari tatapanku, dan kadang memanggilku dengan nada yang berbeda dari biasanya. Suatu sore, aku melihat ponselnya bergetar di meja makan. Secara tak sengaja, layarnya menampilkan pesan masuk. Lebih besar dari, aku sudah menaruh semuanya di tempat aman. Jangan sampai dia tahu. Jantungku berhenti seketika. Dia, siapa yang ia maksud? Aku ingin bertanya, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokanku. Malam itu, aku mencoba menyelidiki lebih jauh. Aku membuka laci meja kerjanya dan menemukan sebuah kotak kecil berisi dokumen dan foto-foto lama. Di salah satu foto, seorang lelaki mirip Arga sedang menatap kamera dengan senyum samar, dan di sebelahnya seorang perempuan yang kukenal dari cerita lama, teman masa kecilnya. Aku menelan napas.
Semua ini terasa seperti teka-teki yang perlahan menjeratku. Aku merasa bahwa kebohongan itu bukan sekadar rahasia kecil. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan hidupku. Hari-hari berikutnya, perasaan cemas semakin menjadi-jadi. Aku merasa setiap kata dan gerakannya mengandung petunjuk, tapi aku tak tahu bagaimana cara membacanya. Tiap kali aku mencoba menatap matanya untuk mencari jawaban, ia selalu mengalihkan pandangan. Malam itu, aku menutup mata dan memegang cincin di jariku. Lebih besar dari, Tuhan, tunjukkan padaku kebenaran. Aku harus tahu siapa lelaki ini sebenarnya sebelum terlambat. Aku tak menyadari, rahasia yang sedang kusedot perlahan-lahan tidak hanya mengancam hatiku, tapi juga akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Dan malam itu, aku akhirnya bertekad aku harus tahu siapa lelaki ini sebenarnya. Aku mulai menyusun rencana kecil. Tak lagi hanya menebak-nebak, tapi mencari bukti nyata. Keesokan paginya, saat ia berangkat kerja, aku diam-diam mengikuti dari jauh. Jalan yang ia tempuh bukan menuju rumah sakit tempat Arga biasa bekerja, melainkan ke sebuah gedung tua di pinggiran kota. Dari balik kaca mobil, aku melihatnya masuk ke dalam bersama seorang pria yang wajahnya samar, tapi entah kenapa terasa tak asing. Mereka berbicara serius, lalu bertukar sebuah amplop coklat tebal. Hatiku bergetar. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku menunggu hingga ia keluar, lalu segera memotret plat nomor mobilnya. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku terus berpacu dengan ketakutan. Mungkin aku terlalu curiga, tapi bukankah sesuatu memang tidak beres sejak awal? Malamnya, saat ia mandi, aku memberanikan diri membuka dompetnya. Kartu identitasnya masih atas nama Arga Pratama. Tapi saat mataku menangkap sebuah slip pemeriksaan rumah sakit di dalam saku jasnya, dadaku serasa berhenti berdetak. Nama di sana bukan Arga Pratama, melainkan Aryan Pratama. Aku terpaku. Aryan. Nama itu sering disebut Arga dulu, kembarannya yang katanya sudah lama tinggal di luar negeri. Tanganku gemetar hebat. Jadi, siapa lelaki yang kini tidur di kamarku setiap malam? Apakah selama ini aku hidup bersama orang yang berbeda? Air mata menetes tanpa kusadari. Aku ingin berteriak, tapi suaraku lenyap ditelan ketakutan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tak berani memejamkan mata. Aku hanya duduk memeluk lutut, menatap wajahnya yang tertidur di sisi tempat tidur. Wajah yang kini tak lagi kukenal. Wajah yang kini tak lagi kukenal itu, membuatku merasa seperti tinggal serumah dengan orang asing. Setiap helaan napasnya, setiap senyum kecilnya, kini terasa seperti sandiwara yang menipuku habis-habisan. Pagi menjelang, aku belum tidur sama sekali. Aku hanya menatap langit-langit kamar, mencoba mengingat setiap detail kecil yang pernah kulihat dari Arga, cara dia tertawa, aroma parfumnya, nada suaranya saat memanggil namaku. Dan semakin aku mencoba membandingkan, semakin jelas bahwa lelaki ini berbeda. Sore itu, aku memberanikan diri pergi ke rumah sakit tempat Arga dulu bekerja. Kupikir, jika benar lelaki ini Aryan, pasti ada sesuatu yang bisa membuktikannya di sana. Namun saat kutanyakan tentang Dokter Arga Pratama, resepsionis itu menjawab dengan wajah heran. Dokter Arga sudah tidak bekerja di sini sejak sebulan lalu, Bu. Tapi kembarannya, Dokter Aryan, sempat datang menggantikan beberapa hari. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Seolah udara di sekelilingku menghilang begitu saja. Jadi benar, lelaki di rumah itu bukan Arga. Tapi kenapa? Kenapa dia menikahiku menggantikan saudaranya sendiri? Aku berjalan keluar dengan langkah gemetar. Di parkiran, aku bersandar pada mobil sambil menahan tangis yang tak tertahankan. Apa yang sebenarnya terjadi, Tuhan? Di mana Arga yang sebenarnya? Malamnya, aku tak berkata apapun padanya. Ia pulang membawa senyum lelah dan bertanya lembut seperti biasa. Kamu kenapa, Nay? Wajahmu pucat sekali. Aku hanya tersenyum tipis, capek aja. Padahal di balik senyum itu,
hatiku sedang berteriak. Aku makan di hadapannya, tapi mataku tak pernah benar-benar menatap. Setiap kata darinya kini terdengar seperti kebohongan baru yang harus kutelan dalam diam. Dan saat malam semakin larut, aku menatap wajahnya sekali lagi dari balik cahaya lampu tidur. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar yakin lelaki yang tidur di sampingku malam ini bukan suamiku. Kalimat itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam, tapi tak berani keluar dari bibirku. Aku hanya menatap punggungnya yang membelakangi cahaya lampu, dan dalam diam aku sadar orang ini berbeda. Bukan hanya dari cara dia bicara, tapi dari cara dia menatap dunia. Ada sesuatu di balik matanya, sesuatu yang ia sembunyikan rapat-rapat. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur dadar, nasi hangat, dan kopi hitam. Tapi kali ini, aku memperhatikan setiap gerakannya. Ia memegang cangkir dengan tangan kiri, Arga selalu menggunakan tangan kanan. Ia melipat koran dari sisi kanan ke kiri, Arga sebaliknya. Setiap kebiasaan kecil menjadi bukti yang menusuk hatiku lebih dalam. Aku ingin menjerit dan bertanya langsung, tapi aku tahu, aku harus punya bukti yang tak bisa ia bantah. Hari itu aku memutuskan untuk mencari jejak Arga yang sebenarnya. Aku pergi ke rumah orang tuanya, pura-pura ingin mengantarkan makanan. Ibu Arga, yang biasanya hangat, kini tampak murung. Ia tampak ragu-ragu setiap kali menyebut nama menantunya. Saat kami berbincang di ruang tamu, pandangannya sempat menerawang jauh. Naila, kalau suatu hari kamu merasa ada yang aneh, jangan diam, ya. Kadang, Tuhan memberi tanda lewat hal-hal kecil yang sering kita abaikan. Kalimat itu menancap dalam dadaku. Aku tahu, beliau sedang menyimpan sesuatu. Tapi sebelum aku sempat bertanya, lelaki itu Aryan tiba-tiba muncul di depan pintu. Senyumnya datar, tapi tatapan matanya tajam, seperti menembus pikiranku. Sayang, aku sudah bilang jangan ke sini sendirian. Kamu belum sepenuhnya pulih, ingat. Nada suaranya lembut, tapi terasa mengancam. Aku hanya tersenyum kaku dan menunduk, menahan napas agar tidak terlihat panik. Dalam perjalanan pulang, ia menggenggam tanganku erat, terlalu erat. Jangan pergi tanpa bilang-bilang lagi, Nay. Dunia luar itu, tidak semen yang kamu pikir. Kata-kata itu membuatku merinding. Bukan karena khawatir, tapi karena aku sadar, mulai hari itu aku hidup bersama seseorang yang tidak hanya menyembunyikan rahasia, tapi juga mengawasi setiap langkahku. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa hangat berubah menjadi penjara tanpa jeruji. Ia selalu tahu kapan aku keluar kamar, kapan aku menelepon seseorang, bahkan kapan aku membuka jendela. Ada sesuatu dalam caranya memperhatikanku tenang, tapi mencekam. Aku mulai bertindak hati-hati. Setiap kali ia keluar, aku menulis catatan kecil di balik buku resep atau menyembunyikan potongan bukti di tempat-tempat yang tak akan ia curigai. Namun satu hari, sebuah keajaiban kecil datang dari arah yang tak terduga. Saat sedang membersihkan gudang, aku menemukan sebuah kotak tua dengan inisial AP terukir di permukaannya. Kupikir itu milik Arga, tapi anehnya kotak itu terkunci rapat. Aku mencari kunci di sekitar rumah, dan setelah berjam-jam, aku menemukannya di balik bingkai foto pernikahan kami. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Di dalamnya, ada sebuah ponsel lama. Layarnya retak, tapi masih bisa menyala. Dan di dalamnya, ada satu pesan suara yang tersimpan dengan nama pengirim, Arga. Aku menekan tombol play. Suara itu langsung membuat seluruh tubuhku kaku. Naila, kalau kamu mendengar ini, berarti sesuatu sudah terjadi. Tolong, jangan percaya siapapun yang mengaku aku. Dia bukan aku. Dia. Pesan itu terputus di tengah kalimat. Tanganku menutupi mulut, air mata mengalir tanpa henti. Arga tahu bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Aku mencoba mencari pesan lain, tapi ponsel itu mati total. Kutelan napas berat, menatap dinding kamar yang kini terasa semakin menekan. Jadi benar, kamu bukan Arga, bisikku, hampir tanpa suara. Malam itu,
Aku menatap langit dari jendela, memeluk ponsel itu seperti harta terakhirku. Aku tak tahu harus mulai dari mana, tapi satu hal kini pasti. Aku akan menemukan Arga yang sebenarnya, apapun risikonya. Karena cinta, tak boleh dibiarkan terkubur oleh kebohongan. Dan malam itu juga, aku bersumpah aku akan menemukan Arga yang sebenarnya. Aku mulai dari ponsel rusak itu. Keesokan paginya, aku pura-pura pergi ke pasar, tapi diam-diam menuju tempat servis ponsel di kota sebelah. Aku berharap teknisi di sana bisa memulihkan data yang tersisa. Pria paruh baya di konter itu menatapku penuh rasa ingin tahu. Bu, ponsel ini sudah lama sekali, tapi sepertinya masih ada file yang bisa diselamatkan. Coba saya periksa dulu. Aku menunggu di kursi dengan jantung berdegup kencang. Setiap menit terasa seperti jam. Dan saat pria itu kembali, wajahnya tampak canggung. Bu, saya tidak tahu ini apa, tapi ada beberapa pesan suara yang dihapus. Dan ada satu foto yang sepertinya tidak seharusnya dihapus. Ia menyerahkan ponsel itu padaku. Kutatap layar dan di sana, terlihat foto Arga terbaring di tempat yang tak kukenal, dengan perban di dahinya. Di sampingnya, berdiri seseorang yang wajahnya sangat mirip dengannya. Aryan. Dunia di sekitarku seolah memudar. Jadi benar, Arga masih hidup. Tapi di mana? Dan kenapa Aryan menggantikannya di hari pernikahan kami? Aku tak sempat berpikir lama karena ponselku tiba-tiba berdering. Nama yang muncul di layar membuat bulu kudukku berdiri, Aryan. Tanganku bergetar saat kuangkat panggilan itu. Kamu di mana, Nay? Suaranya tenang, tapi terdengar menekan. Di pasar. Belanja sedikit, jawabku terbata. Aneh. Aku baru lihat mobil kamu lewat arah timur. Pasar bukan di sana, kan? Tubuhku menegang. Ia mengikutiku. Aku segera menutup telepon dan berlari ke dalam mobil. Jalanan terasa begitu panjang, tapi aku tahu aku harus pergi dari sana. Dari kaca spion, kulihat mobil hitam yang melaju di belakangku. Lampunya menyorot tajam, seperti mata yang menatap tanpa kedip. Aku memutar ke gang sempit dan mematikan mesin mobil, menahan napas sambil menggenggam ponsel rusak itu erat-erat. Hujan mulai turun, menutupi kaca depan dengan titik-titik air yang bergetar. Tolong, Arga, berilah aku petunjuk, bisikku. Dan seolah Tuhan mendengar, layar ponsel itu tiba-tiba berkedip dan menampilkan satu notifikasi. Lokasi terakhir, Rumah Sakit Permata, ruang perawatan khusus lantai 3. Dadaku bergetar hebat. Arga, mungkin masih di sana. Kalimat itu terus menggema di kepalaku, menenggelamkan semua suara lain bahkan suara hujan yang mengguyur malam itu. Aku tak menunggu esok hari. Dengan mantel panjang dan payung hitam, aku berangkat menuju Rumah Sakit Permata. Gedungnya tinggi, sepi, dan dingin. Lampu-lampu lorong memantulkan bayangan samar di lantai. Aku menatap papan arah ruang perawatan khusus lantai 3. Tapi saat lift terbuka, seorang perawat menatapku curiga. Maaf, Bu, lantai 3 sudah tidak digunakan lagi sejak beberapa bulan lalu. Aku berusaha tersenyum. Oh, saya mencari seseorang. Dokter Arga Pratama. Katanya dulu pernah dirawat di sini. Wajah perawat itu langsung berubah tegang. Nama itu, jangan disebut keras-keras, Bu. Kenapa? Lebih baik Ibu pulang sebelum seseorang melihat Ibu di sini. Darahku serasa berhenti mengalir. Namun sebelum sempat aku bertanya lagi, suara langkah sepatu terdengar di ujung koridor. Aku menoleh seorang pria berpakaian jas hitam berjalan cepat ke arah kami. Tatapan matanya tajam, seperti sedang mencari seseorang. Tanpa pikir panjang, aku berlari masuk ke lift dan menekan tombol 3. Pintu menutup tepat saat pria itu hampir sampai. Lift bergerak lambat, terlalu lambat. Jantungku berdetak di telinga. Begitu pintu terbuka, aku langsung disambut lorong gelap yang hanya diterangi cahaya redup dari lampu darurat. Udara di sana dingin dan berdebu, seperti tempat yang sudah lama ditinggalkan. Namun di ujung lorong, ada satu pintu yang masih terkunci rapat.
Di atasnya tertempel papan nama pudar, ruang perawatan intensif. 3B. Tanganku bergetar saat memegang gagangnya. Terkunci. Tapi dari celah kecil di bawah pintu, kulihat cahaya lampu masih menyala di dalam. Seseorang masih ada di sana. Aku menempelkan telingaku di pintu, dan samar-samar terdengar suara lemah napas teratur, lalu bunyi alat medis berdetak pelan. Arga, bisikku nyaris tanpa suara. Namun sebelum aku bisa berpikir lebih jauh, suara lain tiba-tiba terdengar dari belakangku. Apa yang kamu lakukan di sini, Naila? Aku berbalik dan tubuhku membeku. Aryan berdiri di sana, dengan ekspresi dingin, dan kunci pintu itu menggantung di tangannya. Aku tak bisa bergerak, napasku tercekat. Mataku terpaku pada kunci itu, kunci yang mungkin jadi satu-satunya jalan menuju kebenaran. Kamu seharusnya tidak ada di sini, katanya pelan, tapi nada suaranya menusuk seperti ancaman halus. Aku hanya ingin tahu, Aryan, siapa yang ada di dalam? Tanyaku, suaraku bergetar. Ia tersenyum miring. Kamu seharusnya percaya padaku, Nay. Semua ini kulakukan untukmu. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Untukku, dengan menikahi aku atas nama saudaramu. Aryan melangkah mendekat, matanya menatap tajam ke arahku. Kalau saja kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi malam sebelum pernikahan itu, kamu tidak akan menatapku seperti sekarang. Aku mundur selangkah, menelan ludah. Kau, apa yang kau lakukan padanya? Ia menatap pintu 3B, kemudian menutup matanya sejenak, seolah menahan sesuatu. Arga, tidak sekuat yang kamu kira. Ia sudah, sekarat bahkan sebelum akad berlangsung. Aku hanya menyelamatkanmu dari kesedihan yang tidak perlu. Aku menggeleng cepat. Kau bohong. Aku dengar napas seseorang di dalam. Aryan memandangku lama, lalu dengan gerakan perlahan, ia memasukkan kunci ke lubang pintu. Baiklah, Naila. Kalau kamu siap untuk kehilangan segalanya, lihatlah sendiri. Klik, pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara engsel berderit. Cahaya putih redup menyambutku. Di dalam, tubuh seorang pria terbaring di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tapi aku mengenali setiap lekuknya. Itu Arga. Alat medis terpasang di sekujur tubuhnya, dan monitor di samping tempat tidur berkedip pelan menandakan detak jantung yang masih hidup. Kakiku lemas. Aku menutup mulut, menahan tangis. Arga, Tuhan, Arga. Aryan berdiri di belakangku, suaranya dingin tapi lirih, seolah menyembunyikan perasaan yang rumit. Dia koma. Sudah berbulan-bulan. Dan kau tidak tahu apa-apa. Aku berbalik menatapnya dengan air mata yang jatuh deras. Lalu kenapa kau menikahiku, Aryan? Kenapa berpura-pura menjadi dia? Untuk pertama kalinya, matanya bergetar. Ia menarik napas panjang dan berbisik. Karena aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini, Naila. Karena dari awal, aku yang mencintaimu, bukan dia. Jantungku seperti berhenti berdetak. Ruangan itu mendadak terasa sesak, penuh antara cinta, kebohongan, dan keputusasaan. Dan malam itu untuk pertama kalinya aku tahu, kebenaran yang kucari jauh lebih berbahaya dari kebohongan yang kutakuti. Aku menatap Arga yang terbaring lemah di ranjang, tubuhnya seolah rapuh di bawah selimut rumah sakit. Napasnya terdengar pelan, setiap detak jantungnya seperti irama yang memanggilku untuk bertindak. Di sampingku, Aryan berdiri, wajahnya tegang, tapi matanya menatapku dengan ketulusan yang membingungkan. Naila, aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan dia, atau dirimu sendiri. Aku harus jujur sekarang, sebelum semuanya terlambat. Hati dan pikiranku bergejolak. Aku mencintai Arga sejak lama, tapi selama beberapa minggu terakhir aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda terhadap Aryan. Perhatian, pengorbanan, bahkan keberaniannya menutupi semua rahasia agar aku tidak terluka. Namun kini aku dihadapkan pada kenyataan pahit, aku harus memilih siapa yang akan kucintai dan percaya. Sepenuhnya, aku menunduk, memegang tangan Arga di ranjang. Aku ingin kau bangun. Aku ingin kau pulih. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aryan menghela napas panjang. Aku tahu, Naila, tapi ini tidak mudah.
Aku harus memberimu satu pilihan. Kau harus memilih tetap bersamanya, yang mungkin tidak bisa bangun dalam waktu dekat, atau mempercayai aku, yang selama ini menjagamu dalam diam. Tubuhku gemetar. Pilihan ini terlalu berat. Aku memejamkan mata, mencoba merasakan hatiku sendiri. Bayangan masa lalu Arga, senyum hangatnya, tawa kami bersama, semua muncul begitu nyata. Di sisi lain, keberadaan Aryan, perlindungan dan ketulusannya, terasa menenangkan, bahkan saat semua terasa salah. Aku membuka mata, menatap mereka berdua. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu harus bagaimana, bisikku pelan, suara penuh kebingungan. Aryan melangkah mundur, memberi ruang. Arga terbaring diam, napasnya rapuh, seolah menunggu keputusan yang akan menentukan hidupnya. Dan saat itu, aku menyadari satu hal. Tidak ada jalan mudah untuk memilih cinta yang benar ketika kenyataan dan perasaan saling bertabrakan. Malam itu, aku menangis tanpa suara, memeluk kedua dunia yang saling bertolak belakang. Aku tahu besok, aku harus mengambil langkah yang paling sulit dalam hidupku, langkah yang bisa mengubah segalanya selamanya. Pagi itu, udara di luar terasa dingin, seolah ikut menahan napasku. Aku mengenakan jaket hangat dan menggenggam ponsel yang menyimpan lokasi rumah sakit di tangan. Setiap langkah menuju ruang perawatan membuat jantungku berdegup tak karuan. Di lorong rumah sakit yang sunyi, aku menatap pintu 3B. Napasku tersengal, tapi aku tahu inilah saatnya. Aku mendorong pintu perlahan. Arga masih terbaring di sana, tubuhnya lemah, napasnya terdengar rapuh. Aryan berdiri di sampingnya, menatapku penuh harap. Ini saatnya, Naila. Kau yang memutuskan, bisiknya. Aku menunduk, memegang tangan Arga. Arga, aku ingin kau tahu, aku masih mencintaimu. Tapi aku juga tidak bisa menolak ketulusanmu, Aryan. Aku harus melakukan sesuatu. Dengan napas tertahan, aku menatap kedua pria yang kini mengisi seluruh duniamu. Aku tahu, apapun yang kulakukan, tidak akan mudah. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih untuk berbicara jujur pada hatiku sendiri. Aku menoleh ke Aryan. Air mata mengalir. Aryan, selama ini kau menjagaku dengan tulus. Aku tahu kau mencintaiku dengan sepenuh hati. Tapi hatiku masih untuk Arga. Aku harus bersamanya. Aryan menunduk, menelan emosi yang jelas-jelas ingin ia luapkan. Ia mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, Naila. Aku hanya ingin kau bahagia. Jika itu berarti bersamanya, aku akan pergi tanpa menyesal. Aku menatap Arga lebih lama. Hatinya mungkin masih lemah, tapi matanya perlahan mulai terbuka. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku melihat senyum yang sama seperti dulu, hangat, teduh, penuh cinta. Naila, kau di sini. Aku menunggumu, bisiknya pelan, suaranya serak tapi jelas. Aku tersenyum, menahan air mata yang tumpah. Aku menggenggam tangannya erat. Aku tidak akan pergi lagi, Arga. Aku di sini selamanya. Dan malam itu, aku merasakan lega yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Karena aku tahu, meski harus melewati badai kebohongan dan rahasia, hatiku akhirnya menemukan jalannya kembali ke cinta yang sejati. Beberapa hari setelah keputusan itu, rumah sakit menjadi saksi bisu pertemuan kami yang penuh air mata dan senyum. Arga perlahan pulih, dan setiap langkah kecilnya terasa seperti kemenangan yang tak ternilai. Aku menemaninya, menahan rasa takut, sekaligus bersyukur bahwa akhirnya aku bisa melihatnya hidup dan tersenyum lagi. Sementara itu, Aryan memilih mundur perlahan. Ia tetap dekat, tapi tidak mengganggu. Setiap kali aku melihatnya, aku tahu ia tersenyum tanpa rasa sakit, menerima kenyataan dengan lapang hati. Aku hanya ingin kalian berdua bahagia, katanya pelan saat terakhir kali kami bertemu di halaman rumah sakit. Aku menatap Arga, yang kini mampu berdiri di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Naila, aku tidak pernah menyangka kau akan seteguh ini. Terima kasih sudah menunggu, katanya, suara penuh emosi.
Hari demi hari, kami mulai menyusun ulang kehidupan kami. Dari memasak bersama di dapur, berjalan-jalan di taman, hingga berbagi tawa yang dulu sempat hilang, semua terasa indah dan penuh arti. Setiap detik mengajarkan kami untuk menghargai satu sama lain lebih dalam, karena kami tahu, cinta sejati tidak lahir dari kemudahan, tapi dari kesabaran dan pengorbanan. Suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela kamar, aku duduk di samping Arga, memegang tangannya erat. Kau tahu, Arga, aku takut kehilanganmu. Tapi sekarang aku tahu, kita bisa melewati semuanya bersama. Ia tersenyum, menatapku dengan mata penuh kasih. Aku juga, Naila. Kita telah melalui badai, dan sekarang saatnya menikmati damai. Dan di saat itu, aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang menemukan cinta, tapi tentang menjaga dan merawatnya, bahkan setelah semua rahasia dan kebohongan terungkap. Beberapa minggu kemudian, kami mulai menghadapi tantangan kecil yang menguji kesabaran dan kepercayaan kami. Pekerjaan Arga menuntutnya untuk sering keluar kota, sementara aku harus belajar menyesuaikan diri dengan rutinitas baru di rumah. Setiap malam, kami berbagi cerita melalui telepon, saling menguatkan meski jarak memisahkan. Suatu sore, saat aku menyiapkan teh di dapur, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Aryan muncul. Naila, aku hanya ingin memastikan kalian bahagia. Jangan lupa dirimu sendiri. Aku tersenyum tipis. Hatinya memang lapang, dan aku tahu ia benar-benar ingin kami berdua bahagia tanpa sakit hati. Pesan itu membuatku menatap Arga yang baru saja pulang dari kantor. Arga, lihat, bahkan Aryan ikut mendoakan kita, kataku sambil tertawa ringan. Arga menggenggam tanganku, matanya menatap penuh kasih. Naila, aku bersyukur kita bisa melewati semua ini. Rahasia, kebohongan, semuanya membuat kita lebih kuat. Malam itu, kami duduk di teras, menatap langit penuh bintang. Hening, tapi hangat. Aku menyadari, cinta kami kini bukan lagi tentang kebahagiaan sesaat, melainkan tentang kemampuan untuk memaafkan, memahami, dan bertahan bersama. Dan ketika Aryan mengirim pesan terakhirnya, aku tersenyum dan membalas. Terima kasih, Aryan. Kita semua akan menemukan bahagia masing-masing. Hati terasa ringan, dan aku tahu, badai telah berlalu. Kini hanya tersisa damai, kepercayaan, dan cinta yang kembali menyala di antara kami. Di pagi yang tenang itu, aku duduk di teras sambil menyeruput teh hangat. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahku, dan aku menatap halaman rumah yang dulu terasa sepi, kini penuh kehidupan. Arga sedang menata bunga di pot, senyum kecil menghiasi wajahnya. Semua terlihat sederhana, tapi bagiku, momen seperti inilah yang paling berharga. Aku menutup mata sejenak, mengingat semua yang telah kami lalui. Rahasia, kebohongan, rasa cemas, bahkan kebingungan hatiku sendiri, semua itu kini menjadi bagian dari perjalanan yang membuatku lebih kuat. Tuhan, terima kasih telah memberi jalan bagi kami, bisikku pelan. Kenangan tentang Aryan pun muncul. Aku tersenyum, menyadari bahwa kasih sayangnya bukan untukku secara romantis, tapi untuk memastikan aku tetap bahagia. Ia mengajarkanku tentang pengorbanan, tentang cinta yang tulus tanpa menuntut balasan. Arga datang mendekat, menepuk bahuku lembut. Naila, kita telah melewati semuanya. Aku tahu perjalanan ini tidak mudah, tapi aku senang kita masih bersama. Aku menggenggam tangannya erat. Aku juga, Arga. Semua yang terjadi membuatku sadar, cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi tentang keberanian untuk memilih, memaafkan, dan terus bertahan. Matahari mulai meninggi, cahaya hangat menyelimuti kami berdua. Aku tahu, kehidupan ini penuh tantangan, tapi kini aku merasa siap menghadapi apapun bersama Arga. Hati terasa tenang, dan aku menyadari satu hal penting. Bahwa setelah badai berlalu, kedamaian dan cinta yang tulus adalah hadiah terbesar yang bisa dimiliki manusia. Hari itu, aku dan Arga memutuskan untuk berjalan-jalan di taman kota, tempat pertama kali ia melamarku dulu. Semua terasa berbeda, udara segar, suara burung,
dan cahaya matahari yang hangat membuat hatiku tenang. Aku memandang Arga, tersenyum, dan merasakan getaran bahagia yang tak tergantikan. Aku pun menengok ke sekeliling, membayangkan semua kejadian yang telah kami lalui, kebingungan, rahasia, rasa takut, hingga saat-saat aku harus memutuskan antara dua hati. Semua itu kini terasa seperti pelajaran berharga. Aku sadar bahwa cinta bukan hanya soal memiliki, tapi juga tentang memahami, memaafkan, dan memberi ruang bagi orang-orang yang kita sayangi. Arga menggenggam tanganku erat, matanya menatapku penuh kasih. Naila, aku berjanji akan selalu menjagamu. Kita akan mulai hidup baru, dengan jujur dan terbuka satu sama lain. Aku mengangguk, air mata bahagia menetes di pipiku. Aku juga, Arga. Aku ingin kita selalu bersama, melewati hidup dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Dan ketika kami duduk di bangku taman, aku melihat seorang sosok yang dulu begitu membingungkan hidupku. Aryan, berdiri di kejauhan, tersenyum tulus, memberi isyarat salam tanpa mengganggu. Aku tersenyum balik, menyadari bahwa ia juga telah menemukan kedamaian. Ternyata, cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, tapi juga tentang memberi kebahagiaan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Hari itu, aku menatap langit biru dengan hati lega. Semua luka perlahan tertutup, dan harapan baru pun terbuka lebar di depan mata. Aku menatap Arga yang duduk di sampingku, tangannya menggenggam erat tanganku. Senyumnya hangat, matanya teduh, dan aura damai terpancar dari setiap geraknya. Setelah semua rahasia terungkap, setelah semua kebingungan dan ketakutan, aku menyadari satu hal, cinta sejati memang diuji oleh badai, tapi jika kuat, ia akan bertahan dan tumbuh lebih indah. Kami berjalan perlahan di taman, merasakan angin yang menyapu wajah, dan suara burung yang berkicau. Setiap detik terasa seperti hadiah kecil dari kehidupan. Aku menoleh ke Arga, tersenyum, dan berkata, "Aku bersyukur, Arga. Semua yang terjadi membuatku lebih kuat, lebih sabar, dan lebih menghargai dirimu." Arga menatapku dengan mata penuh cinta. Aku juga, Naila. Kita tidak hanya menemukan satu sama lain, tapi juga belajar arti kesetiaan, pengorbanan, dan kepercayaan. Dan di kejauhan, aku melihat sosok Aryan sekali lagi. Ia melambai singkat, tersenyum, dan kemudian pergi tanpa mengganggu kami. Aku tahu hatinya juga damai, dan aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus dimiliki, kadang cukup melihat kebahagiaan orang lain dari jauh. Hari itu, aku duduk di bangku taman, memejamkan mata, dan menarik napas panjang. Aku merenungkan perjalanan panjang yang telah kulalui, dari kebohongan, rahasia, ketakutan, hingga akhirnya menemukan cinta yang tulus dan damai. Dan aku tahu, pelajaran terbesar yang kubawa adalah ini. Hidup tidak selalu sempurna, tapi jika kita berani menghadapi kebenaran, jujur pada hati, dan tetap percaya pada cinta, kebahagiaan sejati akan selalu menemukan jalannya. Dengan Arga di sisiku, aku menatap masa depan dengan penuh harapan. Cinta, rahasia, dan harapan baru kini menyatu, memberi kami kekuatan untuk menjalani hidup dengan bahagia, tulus, dan damai. Tamat.